Komisi 9 DPR RI akan membentuk panitia khusus lintas komisi dan kementerian yang akan membahas jalan keluar permasalahan tenaga kesehatan berstatus honorer dan menetapkan sistem pengangkatan yang tepat. Ditemui usai menerima audiensi Forum Komunikasi Fasiankes Jabar, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani menyampaikan permasalahan pada proses perekrutan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Khususnya, sektor tenaga kesehatan honorer tak kunjung menemui titik terang. Sehingga Komisi 9 DPR RI sepakat membentuk pansus lintas komisi untuk membahas dan menyelesaikan masalah tersebut. Neti menambahkan panitia khusus nantinya akan fokus memperhatikan hal-hal seperti perbaikan sistem rekrutmen pegawai P3K, pendataan pegawai honorer, dan usulan untuk pertimbangan tryout dan masa kerja untuk syarat pengangkatan, sehingga pemerintah dapat mengangkat pegawai yang benar-benar layak dan berhak mendapatkan pekerjaan tersebut. Seperti sistem rekrutmen, kemudian juga pendataan, termasuk juga usulan tryout, ya, dan masa kerja, ya, itu semuanya menjadi pertimbangan yang harus dimasukkan dalam regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah. Maka kita mendorong melalui rapat gabungan pimpinan lintas komisi untuk mengangkatnya menjadi panitia khusus, ya, menjadi pansus yang melibatkan beberapa komisi yang di dalamnya memang memiliki tenaga honorer. Harapannya adalah bahwa apa yang menjadi hajat hidup masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak itu betul-betul dapat dipenuhi oleh pemerintah. Menindaklanjuti keputusan pemerintah yang akhirnya membatalkan penghapusan tenaga honorer pada November 2023, Komisi 2 DPR RI menilai perlu solusi yang matang untuk menyesuaikan kebutuhan tenaga honorer karena jumlah tenaga honorer di Indonesia cukup besar dan statusnya hingga kini belum jelas. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli saat memimpin rapat pertemuan terkait tenaga honorer di Provinsi Sumatera Utara. Ia menjelaskan saat ini DPR RI dan Kementerian Pan-RB akan terus mencari solusi untuk penyelesaian masalah tenaga honorer terkait penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah mulai November 2023 mendatang. Waktu itu Saudara Menteri minta beberapa waktu mereka untuk sinkronisasi dan harmonisasi dengan asosiasi kepala daerah. Mudah-mudahan di masa sidang yang berikut besok kita sudah bisa melaksanakan rapat kerja. Terus kemudian konsep itu kita tuangkan dalam peraturan perundangan. Apakah bentuknya peraturan pemerintah? Waktu itu sih konsepnya peraturan pemerintah. Ada sekitar 2 atau 3 peraturan pemerintah lagi yang akan diterbitkan yang nanti akan kita bahas untuk menyelesaikan secara tuntas semua masalah tenaga honorer. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan meminta agar kebijakan terkait tenaga honorer ditinjau kembali. Sekarang 3 jutaan lebih, 3.900.000 orang. Apakah mereka nanti otomatis mau diberhentikan di November 2023? Terus siapa yang mau melayani masyarakat? Nggak sesederhana itu juga gitu loh. Oke, disediakan outsource, apa bisa secepat itu menyelesaikan itu? Saya usul kepada Menpan-RB, jangan gegabah. Ya, jangan buru-buru. Kita harus carikan solusi yang baik bagaimana supaya transformasi ini berjalan secara mulus. Ya, jadi saya belum bisa umumkan pada kesempatan ini, tetapi kita sedang menyiapkan opsi terbaik dengan guidingnya adalah tidak akan ada targetnya adalah tidak akan ada PHK massal. Yang kedua, tidak ada penambahan anggaran, karena kan kemarin agak ada opsi-opsi ekstrim sebelumnya ya. Opsinya nomor 1 adalah waktu itu pertama adalah diangkat seluruhnya menjadi ASN. Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar. Atau yang kedua, diberhentikan seluruhnya. Kalau diberhentikan seluruhnya, ini akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik. Karena ada banyak di menara-menara suar di berbagai daerah, itu ada banyak non-ASN yang sekarang nyata-nyata mereka bisa membantu luar biasa. Atau diangkat sesuai dengan prioritas yang sudah jalan sekarang mulai 2022-2023 ini, yang diangkat sesuai prioritas ini adalah pendidikan dan kesehatan. Dan kemarin kami sudah siapkan 700.000 formasi bagi kesehatan dan pendidikan. Tetapi yang terserap, yang diusulkan daerah hanya 400.000. Nah, kami berharap daerah segera mengusulkan untuk P3K dari daerah karena pendidikan dan kesehatan ini sedang jadi prioritas. Nah, sekarang kita sedang ajukan formasi, 1 juta lebih formasi yang kita ajukan untuk 2024. Nah, tentu tenaga non-ASN tidak hanya guru dan kesehatan,
Tentu di banyak tempat juga banyak. Oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran, tapi tidak ada PHK sehingga mereka tetap ada di tempatnya. Opsi inilah sedang kita kaji dan nanti akan kami laporkan lagi kepada Bapak Presiden. Gitu ya, cukup ya. Oke. Perbedaan ASN, PNS, dan P3K dalam konteks pengangkatan, pemberhentian, ya, terus kemudian kedudukan dalam konteks hak dan perlindungan dan usia pensiun. Ini yang akan kita bahas kawan-kawan sekalian. Sebagaimana kita pahami kawan-kawan sekalian bahwa ASN atau aparatur sipil negara adalah pegawai pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang sering kita dengar dengan istilah PPK ya. Di situ dalam konteks kepegawaian itu ada PPK, yaitu pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan di pemerintahan. Ini adalah yang dinamakan dengan ASN. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN tadi, ASN ini kawan-kawan sekalian ya terdiri dari dua atau ya yang pertama adalah konteksnya pegawai negeri sipil atau PNS, lalu yang kedua adalah P3K ya atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu muncul bagi kita gitu ya, apa sih sebetulnya perbedaannya antara PNS dan P3K itu, agar ketika kita sudah paham ini, kita betul-betul firm pemahaman kita apa sih yang dimaksud dengan P3K yang sekarang lagi booming ya, lagi santer dibicarakan karena memang lagi marak pendataan dan pendaftaran di berbagai instansi ya, agar kita tidak salah langkah memahaminya. Oke, kita lanjut kawan-kawan sekalian. Nah, kita mencoba melihat perbedaan antara PNS dan P3K itu dari beberapa aspek kawan-kawan sekalian ya. Aspek yang pertama yang membedakannya itu adalah ini kawan-kawan sekalian ya. Yang pertama, PNS dan P3K dari segi status kepegawaian. Apa perbedaannya kawan-kawan sekalian? Dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Ini adalah konteksnya apa itu ASN ya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya. Lalu kemudian dalam pasal 1 angka 4 PP nomor 11 2017 tentang manajemen PNS dikatakan kawan-kawan sekalian, pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara dalam pasal 1 angka 4 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang namanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dari penjelasan tersebut, status antara PNS dan P3K jelas sudah ada perbedaan ya. Di sini maknanya sudah berbeda. Konteksnya, PNS merupakan pegawai tetap ya, pegawai tetap pemerintah, sedangkan P3K bersifat pegawai kontrak yang memiliki masa kerja yang telah ditentukan. Ya, ini kawan-kawan sekalian, kalau kita memotret apa sih perbedaan antara PNS dan P3K dari segi status kepegawaiannya ya.